pagi semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Rida Apriani untuk pembelajaran materi kelas 12 Geografi. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa yang masih tetap fokus untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai materi kita untuk hari ini, masih ingat materi kita minggu yang lalu adalah mengenai interaksi ke ruangan kota. Ibu harapkan semuanya masih tetap fokus untuk terus mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, materi kita hari ini adalah mengenai perkembangan dan struktur kota. Jadi Ibu harapkan kepada seluruh siswa untuk segera membuka buku paketnya halaman 60 sampai dengan 65. Oke, materi kita tadi seperti Ibu ucapkan adalah mengenai perkembangan dan struktur kota. Tujuan dari pembelajaran materi kita hari ini adalah yang pertama, kita diharapkan mampu menjelaskan beberapa bentuk perkembangan dari kota, dan yang kedua adalah mampu menyebutkan struktur-struktur dari wilayah kota. Oke, kita akan lanjut ke materi kita yang berikut ini. Surabaya adalah kota metropolitan terbesar kedua yang ada di Indonesia. Kota Jakarta. Sudah bukan rahasia lagi jika Jakarta merupakan kota paling besar di Indonesia dan termegah di Indonesia. Mungkin karena faktor Jakarta adalah ibu kota suatu negara, jadi kota Jakarta adalah kiblatnya kota-kota lain yang ada di Indonesia. Berdasarkan pertumbuhan kota dan sosiokulturalnya, menurut Lewis Mumford, bahwa kota terbagi atas 6 tahapan. Yang pertama adalah tahap eopolis. Tahap eopolis adalah suatu tahapan di mana komunitas masyarakat desa yang makin maju, walaupun kondisi kehidupannya masih didasarkan pada kehidupan pertanian, pertambangan, dan perikanan. Tahap yang kedua adalah tahap polis. Tahap ini ditandai dengan adanya pasar dan beberapa kegiatan industri yang cukup besar, tetapi masih berorientasi pada sektor pertanian. Yang ketiga adalah tahap metropolis. Tahap ini ditandai dengan kenampakan kekotaan yang sudah mulai bertambah besar. Fungsi-fungsi perkotaan terlihat mendominasi kota-kota kecil lainnya yang berada di sekitar kota tersebut. Tahapan yang keempat adalah tahap megapolis. Tahap ini ditandai dengan adanya tingkah laku manusia yang hanya berorientasi pada materi saja. Yang kelima adalah tahap tiranopolis, yaitu suatu tahapan di mana suatu keadaan ketidakpedulian masyarakatnya mengenai segala aspek kehidupan yang mewarnai tingkah laku penduduknya. Dan yang keenam adalah tahapan nekropolis, yaitu suatu tahapan keadaan kota yang menunjukkan gejala kemunduran berupa sumber daya alam yang mulai habis, terjadinya perpindahan penduduk yang besar akibat adanya bencana alam, bahkan peperangan. Materi yang kedua adalah struktur kota. Suatu kota selalu mengalami perkembangan struktur wilayahnya, baik karena pengaruh urbanisasi, pertambahan penduduk alami, maupun peningkatan di bidang teknologi.
Hal ini tertera di dalam beberapa bentuk teori mengenai struktur kota. Yang pertama adalah teori konsentris. Teori ini dikembangkan oleh Ernest W. Burgess yang menyatakan bahwa suatu kota akan terdiri atas zona-zona yang konsentris dan masing-masing zona mencerminkan tipe penggunaan lahan yang tersedia. Yang kedua adalah teori sektor. Teori ini dikembangkan oleh Hammer Hayat. Teori ini merupakan hasil penelitiannya, yaitu mengenai pola-pola sewa rumah tempat tinggal di 25 kota yang ada di Amerika Serikat. Hayat menyatakan bahwa ternyata pola sewa tempat tinggal yang ada di Amerika cenderung berbentuk seperti sektor dan bukan zona konsentris. Teori yang ketiga adalah teori pusat kegiatan banyak yang dikembangkan oleh Harris dan Ullman. Teori ini mengatakan bahwa kebanyakan kota-kota besar tidak tumbuh pada keruangan yang sederhana dan hanya ditandai oleh satu pusat kegiatan saja. Namun pola ini terbentuk berlanjut terus-menerus dari sejumlah pusat-pusat kegiatan yang terpisah satu sama lain. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi pelajaran kita. Yang pertama adalah bahwa kota merupakan suatu perubahan menyeluruh, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun fisik dari suatu kota. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa kota berdasarkan tingkat perkembangannya itu terbagi atas 6. Yang pertama adalah tahap eopolis, yang kedua polis, yang ketiga metropolis, yang keempat adalah megapolis, yang kelima adalah tiranopolis, dan yang ketujuh adalah nekropolis. Dan kesimpulan yang terakhir adalah bahwa di dalam struktur kota itu terbagi atas 3 teori. Yang pertama adalah teori konsentris, yang kedua teori sektoral, dan yang ketiga adalah teori pusat kegiatan banyak. Oke, itulah kesimpulan kita untuk hari ini. Dan ingat, materi kita untuk minggu depan adalah mengenai interaksi keruangan desa dan kota. Jadi Ibu harapkan kepada siswa-siswi semuanya buka buku paketnya halaman 65 sampai dengan 70. Oke? Nah, Ibu ingatkan kembali di sini sebelum Ibu tutup pembelajaran, senantiasa kamu harus tetap menjaga kesehatan. Ingat, jaga bumi kita dan salam sehat.